Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Riza Putri Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram Frost, diagram Latimer, dan diagram Pourbaix untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia anorganik yang diampu oleh Ibu Naif. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, diagram Frost. Diagram Frost di sini adalah diagram yang memplotkan nilai delta G per F atau Ne versus bilangan oksidasi pada saat Ne sama dengan 0. Biasanya akan dibuat plot pada keadaan pH sama dengan 0 atau asam dan pH sama dengan 14 atau basa. Di sini diketahui rumus yaitu delta G sama dengan N kali F kali E, delta G per F sama dengan N kali E, di mana delta G adalah energi bebas Gibbs dengan satuan Joule, F tetapan Faraday, dan 1 Faraday-nya itu 96,485 Joule per V mol, dan N jumlah elektron yang diterima pada reaksi reduksi setiap spesi mol. Sedangkan E merupakan besarnya potensial reduksi standar spesi dengan satuan volt. Di sini terdapat prinsip pembacaan pada diagram Frost. Yang pertama yaitu dapat dilihat dari spesi dengan nilai Ne paling rendah untuk Bilox tertentu merupakan spesi relatif lebih stabil dibanding yang lain. Nah, semakin rendah nilai Ne ini, semakin stabil pula spesi Bilox tersebut. Di sini, spesi yang membentuk slope lebih positif dengan spesi lain, biasanya spesi ini cenderung mengalami reaksi reduksi dan dapat dikatakan sebagai oksidator. Sedangkan spesi yang membentuk slope kurang positif dengan spesi lain biasanya merupakan spesi cenderung yang mengalami reaksi oksidasi dan dapat dikatakan sebagai reduktor. Sekilas tentang slope atau kemiringan gradien, berikut ini disajikan gambar slope positif, yaitu delta Y sama dengan Y akhir, Y awal sama dengan delta X sama dengan X akhir, dan X awal. Dari diagram tersebut dapat diketahui bahwa nilai slope atau gradien kemiringan M1 lebih besar dari M2, lebih besar dari M3. Semakin besar delta Y dan semakin kecil delta X, maka semakin besar pula nilai positif pada nilai M. Bila salah satu nilai delta Y atau delta X itu tadi negatif, maka akan menghasilkan slope negatif. Berikut disajikan contoh diagram dari slope negatif. Pada diagram di samping dijelaskan bahwa spesi yang berada di bawah slope atau garis merah yang putus-putus itu menghubungkan dua spesi berdekatan. Itu merupakan hasil reaksi redoks komproporsionasi dari dua spesi yang terhubung dengan garis merah putus-putus tersebut. Nah, jadi reaksi redoks komproporsionasi itu adalah reaksi redoks yang melibatkan dua spesi yang berubah menjadi satu spesi yang sama. Dari dua spesi itu, salah satu mengalami reaksi oksidasi dan satu spesi lainnya mengalami reaksi reduksi. Berbeda dengan diagram sebelumnya, di sini cenderung diagramnya mengalami disproporsionasi, yaitu spesi yang berada di atas slope garis merah putus-putus itu cenderung mengalami reaksi redoks disproporsionasi menjadi dua spesi yang terhubung dengan garis merah putus-putus tersebut. Nah, reaksi redoks ini adalah reaksi redoks satu spesi yang berubah menjadi dua spesi berlainan, sehingga sebagian mengalami reaksi oksidasi menjadi spesi yang di atasnya dan sebagian mengalami reaksi reduksi menjadi spesi yang di bawahnya. Nah, di sini disediakan contoh diagram untuk unsur mangan. Pada kurva biru itu adalah kondisi spesi pada keadaan sangat asam, pH-nya sama dengan 0. Sedangkan kurva yang berwarna merah itu pada kondisi sangat basa, pH-nya sama dengan 14. Dengan cara penafsiran yang sama, dapat pula ditentukan spesi mana yang ini, yang itu untuk kondisi yang basah. Nah, dalam suasana asam NN2+, merupakan spesi dengan nilai Ne paling rendah untuk Bilox Mn-nya, yaitu plus 2. Mn2+ ini merupakan spesi relatif lebih stabil dibanding yang lainnya. Dalam suasana basah, stabil bila Biloxnya plus 3, yaitu Mn2O3, di mana posisinya berada pada posisi Ne paling rendah.
Dalam suasana asam maupun basa, untuk unsur MnO4- merupakan spesies dengan daya reduksi yang terkuat. MnO4- ini merupakan spesies dengan nilai Ne paling tinggi. Bilox Mn-nya sama dengan +7, di mana MnO4- ini memiliki daya reduksi yang terkuat pada diagram Frost-Malan ini, dan letaknya itu terdapat di kanan atas. Nah, dalam suasana asam, spesies yang berada di atas slope atau garis merah putus-putus pada grafik seperti itu, contohnya ada HMNO4-, H3MNO4, dan Mn3+. Biasanya dapat mengalami disproporsionasi. Kestabilan pada diagram ini merupakan kestabilan termodinamis. Kestabilan termodinamis ini terjadi ketika sebuah sistem berada dalam keadaan energi terendah atau dalam kesetimbangan kimia. Selanjutnya adalah diagram Latimer. Diagram Latimer di sini berguna untuk menampilkan informasi redoks tentang seri keadaan oksidasi dalam banyak bentuk. Lebih dari itu, mereka ini juga dapat memprediksi sifat redoks dari berbagai spesies. Di sini diketahui diagram Latimer unsur Mn dalam suasana asam, di mana ditemukan rumus yaitu E sama dengan jumlah Ni kali Ei per jumlah Ni, di mana Ni itu sendiri adalah elektron pada reaksi ke I, yang merupakan perubahan bilox unsur yang ditanya. Sedangkan Ei itu sama dengan potensial reduksi standar P, ada reaksi yang ke I. Selanjutnya, kita beralih ke contoh soal. Dengan soalnya yaitu, dengan menggunakan diagram Latimer, hitunglah potensial reduksi dari MnO4- menjadi MnO2. Cara menjawabnya yaitu dengan melihat tabel di bawah itu, sehingga potensial reduksi dari MnO4- yang biloxnya +7 menjadi MnO2 yang biloxnya +4. Menggunakan rumus yang tadi yaitu E0 sama dengan 1 dikali 0,564 dari MnO4- menjadi MnO42- plus 1 kali 0,274 yaitu dari MnO42- menjadi MnO43- plus 1 kali 4,27. Nah, di situ menghasilkan plus 1,70 volt. Yang ketiga ada diagram Pourbaix. Nah, diagram Pourbaix ini memiliki kegunaan diantaranya yaitu mengetahui reaksi yang terjadi secara termodinamika, mengetahui bentuk stabil dari logam pada kondisi tertentu. Sedangkan memiliki kekurangan yaitu dalam aplikasi di bidang korosi tidak dapat digunakan hanya untuk mengantisipasi laju korosi yang terjadi. Pada diagram Pourbaix ini menggunakan Nernst-Eckie, yaitu A plus B menjadi J plus D, di mana E sama dengan E0 min RT per NF, ln konsentrasi C dikali konsentrasi D per konsentrasi A dikali konsentrasi B, di mana ln K sama dengan 2,303 log K, RT per F sama dengan 0,0592. Pada diagram Pourbaix ini juga menggunakan energi bebas Gibbs, di mana diketahui rumus G sama dengan min N kali F kali E, sedangkan delta G sama dengan R kali T kali ln K, di mana G sama dengan energi bebas Gibbs, N sama dengan jumlah elektron terlibat, F sama dengan konstanta Faraday 96500, dan E sama dengan potensial. Nah, di sini ada contoh diagram Pourbaix. Lebih jelasnya di slide selanjutnya. Nah, ini. Di sini diagram water dan hidrogen itu contohnya yaitu 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2OH. Itu mengalami pH yang paling tinggi. Sedangkan pada hidrogen itu mengalami pH yang paling rendah. Nah, diketahui rumus E sama dengan E0 min 0,0592 per 2 log konsentrasi H2 per konsentrasi H plus 2. Nah, konsentrasi H2 di sini dihasilkan sama dengan 1, di mana E H plus per H2 sama dengan E0 H plus per H2 min 0,059 pH. Penjelasan lanjut dari diagram Pourbaix yang oksigen dan water. Nah,
Di situ, air itu selalu mengalami pH yang tinggi, sedangkan oksigen itu mengalami pH yang rendah. Pada diagram Power-Baix memiliki beberapa prinsip, diantaranya yaitu pada garis vertikal itu merupakan spesies terpisah yang berada dalam kesetimbangan asam atau basa, sedangkan garis non-vertikal merupakan spesies terpisah pada kesetimbangan redoks, di mana garis horizontal itu memisahkan spesies kesetimbangan redoks yang tidak melibatkan ion hidrogen atau hidroksida, sedangkan garis diagonal memisahkan spesies kesetimbangan redoks yang melibatkan ion hidrogen atau hidroksida. Di sini diberikan contoh diagram Power-Baix untuk sistem air besi pada suhu 25 derajat Celcius. Bisa diperhatikan diagramnya. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu Fe2+ plus 2E- menjadi Fe, di mana kita mengerjakannya menggunakan rumus E sama dengan E0 min RT per NF kali log 1 per konsentrasi Fe2+. Kemudian E sama dengan min 0,44 plus RT per 2F kali log Fe2+, sehingga menghasilkan E sama dengan min 0,44 plus 0,0296 log Fe2+. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.